Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih dikaruniakan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan banyaknya rezeki kita tetap bersyukur dan bersyukur. La in syakartum la'azidannakum. Seketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tetap untuk mengaruniakan tambahan-tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah min zalik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat, sehingga inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kita sampai mengkufurkan atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Maka kaum muslimin muslimat dan para pemirsa di mana saja berada, mari kita mengingat kembali nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ciri daripada orang yang akan menuai daripada kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia, lebih-lebihnya untuk kebahagiaan akhiratnya. As'adun nas, alangkah beruntungnya bagi manusia, liman qalbuhu alimun, bagi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk hati yang alim. Yang dimaksud dengan hati yang alim adalah dia menggunakan hatinya maha tahu dan tahu Allah aina ma kunta, sehingga dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita, sehingga kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir dengan hati kita dan pikiran kita serta perbuatan kita, yang menunjukkan bahwa hati kita mengetahui dan bahkan Allah mengetahui hati kita yang mengingatnya. Maka inilah dalam satu bentuk ketenangan hati. Karena seketika kita ingin menuai daripada ketenangan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanyalah hati-hati yang mengingat Allah lah yang akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Sehingga itu yang pertama. Kemudian kita yang dikaruniakan oleh Allah hati yang alim, sehingga kita terjaga untuk berbuat kemaksiatan. Kita terjaga dari untuk berbuat kemungkaran. Seketika kita ingin berinisiatif melakukan suatu perkara yang mungkar atau yang maksiat, maka begitu kita ingat berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka itu menjadi benteng kita, sehingga kita tidak bisa untuk melakukannya. Sehingga dimanapun dan kapanpun Allah maha tahu atas apa-apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah wabadun sabirun, seseorang yang dikaruniakan badan sabar. Makna sabar dalam badan ini adalah seketika apapun perkaranya, dimanapun kondisi keadaannya, seseorang yang sabar dalam badannya adalah tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah wujud yang diberikan gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhiratnya. Yaitu salah satunya adalah kita dikaruniakan badan yang sehat wal afiyah. Belum dikatakan sehat badannya, afiah badannya, seketika dia tidak memiliki keistiqomahan untuk berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ditamakan sehat adalah walaupun dia badannya sakit, apalagi lebih-lebih dia dalam keadaan sehat, dalam sakit dan sehatnya dia tetap untuk beribadah istiqomah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mencegah dirinya untuk berbuat kemaksiatan atau tidak melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah wal qana'atin bil yadi. Dia bersifat cukup. Dia memiliki prinsip dalam hidupnya bersifat qana'ah. Dia menerima dengan syukur, yang beribu-ribu syukur dengan penuh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Dengan landasan nikmat yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan modal nikmat tersebut, maka seseorang yang tenang jiwanya senantiasa untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 konsep untuk meraih daripada ketenangan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti, marilah para pemirsa dan kita semua kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kita bergunakan 3 konsep. Bagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita gunakan hati kita. Karena dimanapun, dalam keadaan apapun, kita tetap berzikir kepada Allah. Karena apa? Uzkuruni azkurkum. Seketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Yang kedua adalah bersifat sabar dalam bentuk apapun kondisi dan keadaan kita. Kita tetap untuk selalu tunduk dan patuh, istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu akan mendatangkan suatu ketenangan dan kebahagiaan. Yang terakhir adalah kita tidak berputus asa, berkeluh kesah, apalagi berkeluh kesah sesama makhluk. Tapi mari kita bersyukur atas apa karunia Allah yang sudah di tangan kita, yang sudah Allah karuniakan pada kehidupan kita saat ini. Itulah sebagai modal kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikaruniakan ketiga konsep tersebut, yang sehingga dengan karunia tersebut kita bisa meraih daripada serta merealisasikan apa bukti kita untuk mencapai cita-cita kita, ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.